Kemudian yang ketiga, tujuan Allah menghadirkan kita ke dunia adalah untuk diuji. Untuk diuji ternyata. Dan ini jarang sekali disampaikan. Silahkan, ternyata ada doa khusus umat Rasul. Di samping doa ini boleh kita baca, karena ini sudah disahkan kembali oleh Allah melalui firman-Nya ini. Namun ada doa satu lagi yang sangat mirip, hampir sama, yang membedakan hanya di ujung akhir saja, yakni surat 46 ayat ke-15. Coba doanya. Hampir sama persis, yang membedakan di ujungnya aja. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu. Nah ini, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang membedakan hanya ini. Ini Allah sebutkan seharusnya apabila seseorang itu sudah berumur 40 tahun. Karena umur 40 tahun umur yang super istimewa. Jamaah sudah hafal ayat ini, doa ini? Belum ya? Karena umurnya baru 17 jalan sih, wajar aja. Iya, seharusnya sudah hafal kalau umurnya sudah di atas 40 tahun. Kenapa umur 40 tahun ini umur yang luar biasa keistimewanya? Anak akan ambil satu di antara sekian. Rasulullah diutus sebagai utusannya usia berapa? 40 tahun. 40 tahun itu usia yang sangat menentukan. Karena apa? Secara manapun usia 40 tahun itu usia yang sangat puncak. Secara intelektual, secara fisik, secara karir, secara ekonomi, secara jabatan, dan seterusnya, itu semua di dalam puncaknya. Maka agar usia yang sangat rawan sekali ini bisa kita lulus, harus diimbangi sempurnanya agamanya seorang itu. Jadi seorang itu kalau sudah 40 tahun agamanya harus sudah mapan. Guna untuk apa? Menseimbangkan, menselaraskan antara fisik dan seterusnya tadi dengan keimanan rohani, agar ia berjalan itu seimbang. Itu makanya banyak orang terjatuh di usia-usia itu. Karena apa? Semuanya ada, semuanya lengkap, semuanya ia miliki. Namun kalau enggak ada iman, itu enggak ada yang mengontrol. Tapi kalau ada iman, Masya Allah, justru akan luar biasa. Contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ini ujian yang disenangi. Kemudian ujian yang tidak disenangi, di sini tadi di kandungan hadis disebutkan Quran surat 2 ayat 155. Ya, surat 2 ayat 155 enggak usah dibaca tadi karena sudah dibaca. Ketika seseorang diuji oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Kalau diuji dengan ketenangan, kekayaan, kesenangan tadi bersyukur, maka ketika diuji dengan sesuatu yang tidak disukai di ayat-ayat yang disebutkan tadi, apa kuncinya? Sabar. Itu kuncinya.
Contohnya siapa tadi? Nabi Ayub alaihissalam. Dan di ayat berapakah tadi Nabi Ayub? Catatannya belum dibawa pulang. Masih ingat enggak? Nyarinya, dari awal Ustadz, jadi nggak ketemu, nyarinya susah. Iya. Surat berapa tadi? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, ya jawabannya sahih, benar ya. Surat 21 Al-Anbiya ayat 83-84. Kenapa benar? Karena belum bawa pulang. Biasanya kalau lewat jalan itu hilang ilmunya gitu loh. Baik, jadi kalau begitu kita hendaklah menjadikan setiap kondisi diuji dengan kesenangan, kita bersyukur. Diuji dengan yang tidak kita sukai, kita bersabar. Insya Allah dengan dua keadaan manusia itu, karena manusia itu diuji itu hanya ada dua keadaan itu, ada gelap, ada terang, ada tinggi, ada pendek, dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan ketika waktunya masih mencukupinya. Kemudian bahwa seorang mukmin itu rentan diuji dengan berbagai macam ujian. Orang dikatakan mukmin beriman ketika apa? Mengatakan aku beriman kepada Allah. Maka saat mengatakan itu, saat itulah Allah tabaraka wa taala mengujinya. Silahkan Quran surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-2. Lihat. Jadi kita seorang mukmin berarti tentu masuk ke dalam ayat ini tadi, akan diuji. Apakah diuji dengan kesenangan atau diuji dengan yang tidak kita senangi. Tadi sudah Anda sampaikan solusinya. Kalau disenangi, kalau ujian senang adalah kita bersyukur, kalau yang kita tidak menyenangi kita bersabar. Itu kuncinya. Thayyib, ma'asyiral muslimin, ternyata ujian ini bagian tujuan Allah menciptakan kita ke dunia. Apa saja sih tujuan Allah tabaraka wa taala menciptakan kita ke dunia? Di antaranya yang sangat mafhum dari kaum muslimin, apa saja tujuan Allah menciptakan manusia ke dunia? Sebagai hamba, yakni beribadah kepadanya. Surat Ad-Dzariyat ayat alhamdulillah sahih. Ya, silahkan surat Ad-Dzariyat surat 51 ayat ke-56. Ini tujuan yang pertama. Wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'budun. Kemudian di samping seorang hamba, Allah menghadirkan kita ke dunia sebagai wakil dari Allah yang disebut dengan khalifah. Khalifah itu ada wakil, ada pengganti. Baik, silahkan Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 30. Kemudian yang ketiga, tujuan Allah menghadirkan kita ke dunia adalah untuk diuji. Untuk diuji ternyata. Dan ini jarang sekali disampaikan. Mari kita perhatikan Quran surat Al-Mulk surat 67 ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Jadi hidup ujian, mati ujian. Di antara ini amalan-amalan bagaimana? Gunanya untuk apa? Makna untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Fudail bin Iyad rahimahumullah mengatakan, apa yang dikatakan beliau? Yang paling ikhlas dan yang paling benar.
Jadi yang paling ikhlas, yang paling benar itu makna yang menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Kemudian ditanya, wahai Abu Ali, panggilan Fudail bin Iyad, apa yang dimaksud yang paling ikhlas, yang paling benar? Beliau menjawab, sesungguhnya amal apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak akan diterima. Dan sebaliknya, apabila dilakukannya dengan benar namun tidak ikhlas, maka tidak akan diterima hingga dilakukan dengan ikhlas dan benar. Itu. Kita lanjutkan ini pendapat beliau. Jadi yang dilakukan dengan ikhlas hanya ditujukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi yang namanya ikhlas itu adanya di hati. Hati itu rohani. Rohani itu tujuan. Tujuannya hanya ila mardhatillah, hanya mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada pamrih sedikit pun. Inilah makna la ilaha illallah. Itu makna syahadat tauhid. Sedangkan yang disebut dengan benar adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan cara. Jadi tujuannya lillahi ta'ala, caranya ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau syahadat Rasul. Jadi amal dikatakan sempurna, amal dikatakan sholih, amal dikatakan diterima kalau dua syarat terpenuhi, ikhlas dan ittiba. Ikhlas makna syahadat tauhid, ittiba makna syahadat Rasul. Syahadat tauhid la ilaha illallah, dalilnya tidak beramal kecuali ila mardhatillah, surat 98 ayat ke-5. Masya Allah, ayat ini sering kita dengar, bahkan kita hafal. Mari kita perhatikan. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala hanya menerima amalan-amalan kalau dilandasi niat dan tujuan yang lurus, ikhlas semata-mata karena Allah. Dalam rangka apa? Dalam dua hal. Hablu minallah wa hablu minan nas. Hablu minallah di situ diwakili salat. Jadi hubungan kita dengan Allah tabaraka wa taala harus murni. Dan hablu minan nas di situ diwakili apa? Zakat. Jadi ketika kita berhubungan dengan manusia, hendaklah tujuannya semata-mata mencari ridho Allah, tulus ikhlas. Inilah amal yang menjadi amal sholih. Sedangkan caranya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan Quran surat 3 atau Ali Imran ayat ke-31. Lihat di ayat ini. Rasulullah dijadikan standar. Kul in kuntum tuhibbunallah, ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan orang yang selalu ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah menyampaikan di ayat itu dua bonus langsung dari Allah. Apa itu? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai mereka. Bagaimana tandanya Allah mencintai hambanya itu? Caranya bagaimana? Ini di sebuah hadis yang panjang. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, aku mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Akhirnya malaikat Jibril mencintai hamba yang mendapatkan cinta dari Allah. Kemudian setelah itu, karena ini perintah dari Allah, kalau para malaikat Allah memerintahkan gimana?
Nggak ada kata kecuali sami'na wa ata'na. Kalau kita kaum muslimin, orang munafik dan orang kafir kan macam-macam. Waktu itu sebelum pandemi deh itu. Kalau nggak keliru. Kalau itu saya kira sudah lupa deh. Enggak, guru aja. Baik, mari kita perhatikan. Setelah itu, malaikat Jibril memanggil penduduk langit. Siapa penduduk langit di sini? Para malaikat. Maka malaikat Jibril menyampaikan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah tabaraka wa ta'ala Rabb kita mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit mencintai semuanya. Jadi orang yang mendapatkan cinta dari Allah itu selebritisnya di mana? Di langit. Jamaah pengen selebritis di bumi atau di langit? Di bumi juga, di langit juga gitu loh. Baik, kita lanjutkan. Apa yang terjadi? Para penduduk langit tadi kan ada yang ditugasi masing-masing ke dunia. Malaikat itu jumlahnya berapa? Ma'asyiral muslimin? 10? Lebih. Kan iman kepada malaikat ada 10, kan gitu? Yakin cuma 10. Ana akan berikan 2 ayat. Namun sebelumnya jumlah manusia seluruh dunia sekarang berapa? Udahlah, nggak usah dihitung-hitung, anggap aja 5M gitu ya. Padahal lebih itu. Biar gampang hitungnya nanti karena dikalikan. Ternyata setiap manusia itu ada di kiri, di kanan dan di kiri, di depan dan di belakang. Ini hanya kita, belum nanti yang lainnya. Mari kita perhatikan kanan dan kiri surat Qaf ayat 17 dan 18. Berdasarkan ayat itu ada berapa malaikat? 2 di kanan dan di kiri. Tapi malaikat ini netral ya. Artinya netral itu tidak mempengaruhi. Pokoknya berbuat baik orang itu catat, berbuat buruk catat. Gitu terus. Kemudian ternyata bukan hanya di kiri di kanan, di depan dan di belakang. Kalau depan belakang ini fungsinya untuk mempengaruhi kita, agar kita semua tidak disesatkan oleh korin. Kalau korin itu di kanan di kiri, maka agar ini sayangnya Allah kepada kita. Allah setiap harinya memerintahkan kepada malaikat untuk menjaga di depan dan di belakang. Quran surat Ar-Ra'd surat 13 ayat ke-11. Jadi satu orang berapa di sini malaikatnya? 4. Ada di depan, belakang, kanan, kiri. Belum malaikat yang lainnya. Kalau begitu berapa malaikat itu jumlahnya? Kalau manusia tadi anggaplah 5M, padahal sejatinya di atas 7. Kita ngitungnya biar gampang aja 5 gitu. Kalau 5 kali 4 berapa? 20. Ini baru di kanan, kiri, depan, belakang. Belum nanti yang mengatur yang hidup, yang lahir, yang mati, rizkinya, gimana, Masya Allah. Jadi malaikat itu tak terhingga. Sebuah kisah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj, Isra dan Mi'rajnya, naik ke atasnya, di situ ada yang namanya Baitul Ma'mur. Kalau bumi, porosnya bumi apa? Baitullah. Kalau langit porosnya apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70.000 malaikat masuk, tidak keluar lagi. Itu, Masya Allah. Kalau begitu jumlah malaikat apa? Wallahu alam, hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang maha tahu. Lantas yang 10 tadi gimana? Ya, yang 10 itu wallahu alam. Tapi yang jelas kalau digambarkan dengan pemerintah itu departemennya. Departemen pendidikan misalkan ya, menterinya 1, tapi anak buahnya banyak. Misalkan departemen agama, menterinya 1, tapi semuanya banyak. Itu biar untuk memudahkan aja dalam pemahaman kita, wallahu alam. Tapi yang jelas malaikat
jumlahnya tak terhingga, hanya Allah tabaraka wa taala yang maha tahu. Baik, ini tadi menerangkan orang yang mendapatkan cinta dari Allah. Jadi penduduk langit tadi turun sesuai dengan tugasnya masing-masing, dan saat itu memberikan kepada hati manusia agar condong mencintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun kita tidak terkenal, walaupun kita tidak kenal, tetapi kalau ada, kenapa ya? Kok melihat orang itu sangat senang sekali, cinta sekali, padahal kenal juga tidak. Itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bagian orang yang dicintai Allah tabaraka wa taala. Maka dari itu orang yang beramal, setelah kita menggali tentang makna kehidupan tadi, beramal tadi, maka Fudail bin Iyad atau Abu Ali tadi menjelaskan yang paling benar dan yang paling ikhlas, ittiba dan ikhlas. Maka dengan demikian kita bisa memberikan gambaran bahwa manusia di dunia ini beramal ada 4 tipe. Nah, nanti di mana kita adanya? Tipe pertama ikhlas dan ittiba. Tentu ini amal yang disebut dengan amal solih. Maka apa kalau kita poin pertama ini nanti insya Allah ini syarat bisa berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Silahkan Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir atau 110. Di ayat tersebut, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Itu. Jadi barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala, Allah memberikan 2 syarat, falyamal amalan sholihah, hendaklah ia selalu beramal solih. Amal dikatakan solih kalau 2 syarat tadi terpenuhi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah meskipun dalam ibadah. Apa maknanya? Niat orang itu beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Itu poin pertama, tipe pertama. Tipe yang kedua, orang yang beribadah adalah ikhlas tapi tidak benar. Ikhlas tapi tidak benar. Seperti apa contohnya ikhlas tapi tidak benar? Banyak sekali ya di kita memberikan sesajen-sesajen. Dia masak untuk itu ikhlas enggak? Ikhlas banget dia. Artinya ikhlas itu ya enggak ada pamrih apa-apa. Tapi benarkah dia? Tidak. Contoh yang ketiga, kebalikan dari yang kedua. Gimana? Benar tapi tidak ikhlas. Benar tapi tidak ikhlas. Contohnya apa? Ini perlu dikasih contoh enggak ya? Enggak usah ya? Contohnya sebentar lagi kita akan apa itu pemilu itu namanya apa? Pesta demokrasi. Kalau menjelang pesta demokrasi, orang itu berlomba-lomba memberikan, ya kan? Sedekah itu benar enggak? Benar. Tujuannya apa? Saya enggak ngomong. Jamaah yang ngomong. Jadi kalau nanti diprotes saya lempar, saya enggak ngomong gitu kok, kan gitu. Itu. Membantu orang itu sangat mulia sekali, benar. Tapi niatnya wallahu alam, niatnya Allah tabaraka wa taala yang tahu sama yang bersangkutan. Yang keempat, tipe yang keempat kebalikan dari yang pertama. Apa itu? Tidak ikhlas dan tidak ittiba.
Tayyib, ini yang pengen sejatinya masih banyak sekali Ana sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu cukup kajian kita pada hari ini. Namun sebelumnya ada sesi tanya jawab bagi yang ingin menanyakannya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan dipersilahkan, namun jika tidak ada, itulah yang saya harapkan. Boleh silahkan. Ada yang ingin bertanya ya? Suaranya bisa di mic bisa enggak? Sebentar kurang anu ya, volumenya mungkin Bismillah Ustaz. Tadi saya terlewat pada rujukan surat dalam ujian untuk diri sendiri itu terdapat dalam surat apa? Baik, barakallahu fiik atas sebetulnya bukan pertanyaan ya. Nah, sebetulnya bukan pertanyaan tetapi meminta. Tadi terlewatkan ujian untuk diri sendiri. Nah, ujian untuk diri sendiri itu seperti apa? Ujian untuk diri sendiri ayatnya apa? Banyak sekali ayat-ayat yang Allah untuk menguji diri sendiri. Ujiannya, ayatnya apa? Kita ambil contoh. Ujian untuk diri sendiri itu perbuatan kita. Perbuatan kita berarti Quran surat apa tadi? Surat Al-Mulk di antaranya tadi. Allah tabaraka wa taala ketika itu berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanukum amala. Jadi ketika kita hidup ya pasti akan diuji. Namun lebih spesifik lagi, apa itu? Quran surat 29 ayat kedua tadi, ketika kita mengatakan aku beriman, saat itulah Allah akan mengujinya. Dan masih sangat banyak sekali ayat-ayat sejatinya dalam rangka, contohnya tadi adalah ketika Allah menciptakan kita dalam rangka kita sebagai seorang hamba, apa? Ya harus taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu juga bentuk ujian. Iya, dan masih sangat banyak sekali. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Alhamdulillah kelihatannya sudah sangat jelas. Demikian kalau begitu, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.